Deg-degan ya, tapi harus dilalui karena ini ujian yang tahap akhir program dokter. Oke, semoga dilancarkan. Iya, terima kasih. Tetap semangat, dimanapun harus tahap akhir. Oke, semangat. Seluruh tim penguji sepakat menyatakan bahwa Promopeda dinyatakan lulus. Dengan nilai 84 dikonversi ke angka huruf menjadi A dan IPK selama menempuh pendidikan 3,81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat datang di podcast program Dokter Ilmu Hukum. Kali ini saya kedatangan tamu yang baru pertama kehadiran tamu yang sangat cantik sekali, yaitu dokter baru Ibu Emma Septaria. Gimana Bu rasanya Bu tadi Bu? Terima kasih Bu Dr. Dwi. Jadi alhamdulillah sudah berlalu ya. Iya, bentar. Saya bilang dulu bahwa sahabat DIH, Ibu Dr. Emma Septaria ini barusan saja dipromosikan sebagai dokter ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan baru selesai menyelesaikan studinya di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan penguji eksternalnya adalah Profesor Hikmahanto Juwana. Ya, betul. Wow, gimana rasanya Bu berada di podium panas? Ya, deg-degan Bu ya. Alhamdulillah tapi sudah dilalui, banyak bimbingan, banyak dukungan dari tim penguji sama promotor, kopromotor, akhirnya dilalui dengan sangat indah. Kita sudah pernah merasakan hal yang sama, semua penguji, tapi memang momentum kita menyelesaikan studi doktoral ini itu berbeda ya Bu rasanya. Jadi memang ini adalah saat-saat yang menentukan bagi kita, bukan untuk bangga-banggaan ya Bu ya, tetapi ini adalah awal mula kita untuk mengkontribusikan ilmu kita untuk Indonesia. Nah, kalau boleh sahabat DIH tahu, apa yang Ibu Dr. Emma tawarkan pada disertasi Ibu Emma? Iya, terima kasih. Jadi disertasi saya itu menawarkan kerjasama lintas batas negara yang harus segera diinisiasi oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kenapa? Karena itu terkait tindakan IUU fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing negara tetangga yang mengakibatkan stok ikan di beberapa wilayah tertentu di Indonesia jadi menurun. Nah, kalau itu terjadi terus, nanti kan stok ikan yang di arah perairan kepulauan sama laut teritorial, pesisir-pesisir juga pasti akan menurun dan berarti nelayan-nelayan kita kasihan dong. Jadi itu bahasa sederhananya biar mudah dimengerti ya. Jadi kita berbicara konservasi ya, artinya kalau Ibu ke sumber daya ikan laut ya, nah saya punya riset juga, tapi memang ini konservasi lingkungan terkait pengelolaan ikan-ikan yang hampir punah di sepanjang Sungai Batanghari. Jadi ada satu kearifan lokal terhadap ikan endemik namanya lubuk larangan. Nah, Ibu disertasi Ibu itu membahas terkait ZEE, kemudian bagaimana pemanfaatan sumber daya ikannya. Mengapa Ibu memilih ikan, Bu?
Apa karena kalau bisa tahu nama-nama ikan dapat sepeda dari Pak Presiden, Bu? Iya, iya betul, menarik ya. Pertama, ini alasannya agak kurang rasional juga. Saya suka ikan, Bu. Jadi saya suka sekali makan ikan laut. Bengkulu itu daerah pesisir. Berarti Ibu temannya Bu Susi? Iya, tapi saya kenal beliau nggak kenal saya. Ya, gimana? Jadi karena di Bengkulu, karena dosen ya kita harus riset, itu saya langsung ke tentang hukum perikanan. Dari sana kan sering berkomunikasi dengan masyarakat nelayan. Nah dari situ saya tahu ternyata yang masih pakai trawl banyak, kemudian pengawasan juga di sisi internal kita ya masih kurang. Nah terus ikan itu semakin lama semakin sedikit, mereka semakin sulit menangkap ikan. Saya cross check kan data ke DKP Kota Bengkulu, ternyata memang beberapa jenis ikan tertentu sudah sangat sulit. Memang belum masuk endemik, tapi sudah sangat sulit untuk hampir berarti ya, hampir. Oke, Ibu Emma, saya tidak menanyakan berapa lama Ibu Emma menyelesaikan studi doktoralnya, tetapi saya akan menanyakan bagaimana kesan Ibu Dr. Emma menyelesaikan program studi di PDIH FH Unja ini. Ya, kesannya satu kata aja ya, memudahkan. Jadi circle yang ada di sini semuanya memudahkan dan mau membantu kita. Tinggal kita memberi Jadi kita komunikasikan saja kendala kita apa, dan pengelola PDIH ini sangat mendukung untuk mencarikan solusinya. Jadi program Doktor Ilmu Hukum ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Tapi kita nggak sedang di-endorse sama itu ya, sebelah ya. Jadi sebenarnya program Doktor Ilmu Hukum kita ini kan memberikan servis pelayanan sesuai standar. Artinya kita memang menuju pada pelayanan yang prima. Jadi ini juga perlu didukung oleh stakeholder. Jadi kita juga perlu memberikan kultur yang baik terhadap pendidikan sehingga kita bisa melahirkan dokter-dokter baru yang betul-betul berkualitas dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Baik Bu, ada nggak Bu cerita lucu dari penyelesaian disertasi ini yang Ibu alami? Lucu ya, ketika detik-detik selesai ini ya? Iya mungkin saja. Iya, mungkin dari awal ya, pas mau seleksi mahasiswa S3 di sini, saya karena mengurus anak-anak lupa pesan tiket. Nah, jadi saya harus naik mobil kargo ya yang mengangkut durian itu. Tapi alhamdulillah sampai di sini dan akhirnya saya melanjutkan kuliah. Nah, kemudian karena COVID kan saya terlena gitu, terus jadi termasuk mahasiswa muntaber ya Bu, mundur tanpa berita ya. Tapi di sini saya pikir luar biasa, pengelola PDIH itu secara reguler itu menghubungi saya. Jadi setiap dapat telepon dari PDIH, aduh gitu. Jadi kan ini ya Bu ya, jadi ada semangat terus untuk harus menyelesaikan. Ya, dan promotor serta kopromotor saya juga sangat perhatian. Iya. Gitu, ya. Jadi ini karena kita waktunya terbatas, jadi saya minta Ibu memberi testimoni terkait pendidikan program Doktor Ilmu Hukum di FH Unja. Silakan Bu. Ya, baik kepada Bapak Ibu, adik kakak yang mau melanjutkan program doktor, jangan ragu, jangan bimbang, segera daftarkan, segera isi form ya untuk jadi salah satu mahasiswa di PDIH Unja. Mengapa? Karena pertama, sumber daya manusianya sudah sangat mumpuni, dan PDIH Unja ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai universitas lain. Jadi nggak kalah, walaupun di Jambi, tapi kita bisa bertemu dengan para pengajar yang berasal dari universitas-universitas yang terbaik di Indonesia. Kemudian pelayanannya sangat prima, pokoknya nggak ada masalah. Silakan daftar, insya Allah nanti jadi dokter. Terima kasih Bu Emma, semoga tadi prosesi promosi doktornya itu memberikan berkah dan memberikan sumbangsi bagi Indonesia. Amin. Ini tagline kita Bu, ayo kita katakan bersama ya Bu ya, 1, 2, 3. Katakanlah
apa yang perlu dikatakan dan bicarakanlah dengan dasar yang benar. Demikian perbincangan kita dengan Dokter Baru Emma Septaria. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu.